Sekampus kembali lagi di USU Inovasi Berkarya dalam Kerja Nyata. Hari ini kita kedatangan tamu yang memiliki kreativitas. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang mahasiswi yang memiliki produk make up bersama kawan-kawannya. Nah, keren banget kan kawan sekampus. Oleh karena itu, mari aja kita berbincang lebih dalam lagi bersama Kak Elora Giovanni. Halo. Halo Kakak, apa kabar? Kabarnya baik. Kalau dirimu gimana? Alhamdulillah baik. Sebelum itu kakak bisa perkenalkan diri kakak ke kawan sekampus lainnya. Oke. Halo semuanya, aku Elora Giovanni Kusunggu, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Stambuk 2020, salah satu founder dari Startup dan juga Renboba. Keren banget ya kak. Sebelum itu kan tadi kakak bilang ada produk make up. Kalau boleh tahu itu produk make up apa itu? Oke, kalau produk makeup ini sendiri namanya Sum Up ya. Ini dia Sum Up-nya. Nah, kalau misalnya Sum Up ini sendiri adalah produk foundation berbahan dasar alami dan yang paling penting adalah Sum Up ini sendiri punya minyak atsiri bunga kenanga, maskot Sumatera Utara di dalamnya. Tadi kan saya juga ada bilang bersama kawan-kawan kakak. Kalau boleh tahu itu siapa kak kawan-kawan? Nah, kalau teman-teman aku sendiri itu dari kesehatan masyarakat juga ada 2 orang lainnya, satu orang lagi dari keperawatan, terus satu lagi dari manajemen, karena ini kan bisnis usaha ya, jadi kita perlu orang yang bisa untuk manage keuangannya juga gitu. Lama sekali ya kak kalian berpikir untuk membuat inovasi yang luar biasa ini juga. Iya. Jadi kalau boleh tahu itu inovasinya berbahan apa-apa aja itu kak? Nah, kalau bahan-bahannya sendiri dari bahan-bahan organik, cuman yang paling penting adalah ini sendiri kita pakai minyak atsiri bunga kenanga yang udah teruji lab bahwa 100% bunga kenanga gitu. Dari kakak buat itu kan dengan bahan-bahan yang alami pastinya. Jadi pasti itu sangat sulit untuk kakak buat. Jadi awal-awal kakak untuk membuat ini bagaimana kak kendalanya? Awal-awal pastinya kita ada trial and error ya. Misalnya dari pas kita buat shade-nya, mungkin kadang shade-nya itu nggak masuk ke kulit gitu kan, atau mungkin shade-nya nggak cocok sama kulit-kulit orang Indonesia gitu kan. Kita karena pasar awalnya itu memang orang Indonesia, jadi kita harus menyesuaikan warna shade kulitnya itu ke orang Indonesia juga gitu sih. Oh, jadi alasan kakak membuat produk yang alami ini apa? Nah, sebenarnya concern aku adalah di luar sana kan banyak nih produk-produk makeup. Tapi kalau misalnya kita lihat produk-produk makeup yang mereka gunakan itu produk-produknya itu pakai bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya juga buat kulit kita gitu. That's why aku bikin Sum Up supaya karena selain dari Sum Up ini punya efek untuk memperbaiki warna kulit, dan juga sebenarnya Sum Up ini karena mengandung minyak atsiri bunga kenanga, dia juga bisa sekalian jadi skincare gitu, jadi bisa melembabkan kulit juga kayak gitu. Oke kak, pertanyaan selanjutnya saya ingin tanya nih, pasti kakak punya alasan di dalamnya setelah kakak membuat produk yang sangat bermanfaat ini. Ya, yang pertama sebenarnya karena selama ini aku lihat kalau misalnya di pasaran itu ya produk-produk kosmetik yang ada itu ingredients-nya itu dari bahan-bahan kimia gitu ya, pastinya sebenarnya berdampak buat kulit kita gitu kan. Nah, that's why diriku bikin foundation yang dari bahan-bahan alami gitu. Terus yang kedua juga sebenarnya seperti yang kita ketahui, bunga kenanga itu kan maskot dari Sumatera Utara. Nah, ini juga salah satu alasan aku untuk memperkenalkan maskot Sumatera Utara ini ke halayak yang ramai. Terus yang ketiga juga kalau kita lihat sebenarnya belakangan ini juga banyak limbah sampah dari kosmetik yang beredar di lingkungan kita. Nah, sebenarnya itu kan berdampak buruk ya buat lingkungan kita. Nah, that's why kalau misalnya Sum Up ini sendiri kita pakai botol aerosol pump yang bisa dipakai kembali gitu. Jadi kalau misalnya memang foundationnya sudah habis, itu bisa diisikan kembali dengan hand cream kayak gitu. Jadi bisa direfill sehingga plastiknya ini, botolnya ini tidak mencemari lingkungan kayak gitu, tidak menambah limbah di lingkungan. Keren banget ya kak. Tapi ada lagi dari tadi kakak bilang ada produk-produk kakak selain si Sum Up ini, itu apa itu? Iya betul. Kalau misalnya produk lainnya itu salah satunya adalah Renboba ya. Nah, kalau Renboba ini sendiri merupakan
minuman boba, tapi bahan dasarnya itu dari kulit buah. Nah, jadi kulit buah kan seperti yang kita ketahui juga berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah kami teliti sebelumnya, itu mengandung banyak serat. Dan juga kami dalam penggunaan gulanya sendiri, kami itu pakai stevia gitu, jadi bukan gula tebu biasa, tapi stevia yang 0 kalori. Jadi cocok untuk teman-teman yang lagi mau diet atau untuk mencegah obesitas juga cocok gitu. Jadi kita tuh masih bisa menikmati boba tanpa takut gimana nih kadar gulanya kayak gitu. Wah, bermanfaat sekali ya kak. Itu pasti kakak kerjakan bersama kawan-kawan kakak juga. Betul. Nah, kalau misalnya dari Samap dan Boba ini sendiri, sebenarnya kami juga kerjasama dengan sesama teman aku yang di kesehatan masyarakat, dan juga ada teman-teman yang dari manajemen juga untuk manage gimana laporan keuangan, gimana arus kasnya dan segala macamnya kayak gitu. Dan juga kami kerjasama juga dengan teman-teman yang ada di Gizi, jadi mereka juga bisa untuk memperhatikan gimana sih sebenarnya standar makanannya gitu. Dan juga teman-teman dari Tekpan juga, dari Fakultas Pertanian Teknologi Pangan kayak gitu. Itu berapa lama kakak meneliti produk-produk kakak ini? Kalau researchnya sendiri sebenarnya berbulan-bulan lah ya, karena untuk bikin satu produk itu kan tentunya kita nggak cuman tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi gitu kan, pasti kita juga ada trial and error gitu. Kayak kalau misalnya boba sendiri, pastinya di awal itu kita ngerasa, karena ini kan juga dari kulit buah ya, pastinya rasanya juga agak aneh gitu awal-awal kita buat gitu kan. Awal-awal sih rasanya pahit dan segala macamnya kayak gitu, mungkin masih belum bisa dinikmati sama halayak ramai. Tapi kalau misalnya sampai sekarang sih sebenarnya kami udah lebih improve lagi gitu kan, udah menggunakan gula stevia, udah pakai tepung yang khusus kayak gitu, jadi supaya kekenyalannya juga tetap terjaga kayak gitu. Kenapa harus memakai bahan-bahan itu kak? Pasti kakak di awal-awal itu ada berpikir kayak ini bisa nggak ya dibuat, ini bisa nggak ya dibuat, itu pasti ada kan kak pikiran itu. Terus kenapa harus bahan itu gitu kak? Nah, of course ya, kita kan pakai trial and error gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita pakai bahan yang A, terus ternyata hasilnya tuh agak kurang gitulah ya kan. Terus kita juga coba cari-cari lagi, atau kita juga beruntungnya kita kan di USU juga ada dikasih pembinaan-pembinaan gitu kan. Nah, jadi kami juga sharing-sharing dengan teman-teman atau dengan kakak tingkat yang sebelumnya udah punya bisnis brand boba juga, misalnya udah punya bisnis boba juga, gimana sih cara mereka bisa bikin boba yang kenyal gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak lepas dari gimana kita bisa research lebih dalam lagi, terus gimana kita bisa kolaborasi juga dengan cutting-cutting yang lain gitu, gimana kita bisa sharing-sharing dengan mereka kayak gitu sih. Pasti itu nggak mudah untuk kakak merintis sampai di sekarang, ya kan kak? Jadi di awal-awal pasti ada kesulitan. Nah itu apa kak kesulitan yang selama ini kakak hadapi? Kalau kesulitan sendiri sebenarnya karena bahan-bahan yang digunakan juga sebenarnya agak tidak umum gitu ya, yang digunakan di masyarakat. Jadi kesulitannya sih sebenarnya sulit untuk menyamakannya dengan apa yang diinginkan customer juga kayak gitu, dan bahannya juga agak sulit didapatkan juga kayak gitu sih. Selain dari Boba itu, bener kak namanya? Iya. Itu ada produk-produk lain selain itu? Kalau untuk produk lain sih sebenarnya untuk sampai di detik ini kami masih belum punya, tapi kami juga sedang mengerjakan beberapa proyek untuk karya tulis ilmiah, dan yang terakhir ini kami lagi mau ngikutin lomba karya tulis ilmiah yang diadakan di Surabaya kayak gitu sih. Setelah kakak mengeluarkan banyak produk yang luar biasa bersama kawan-kawan kakak ini, apa kakak punya pikiran lagi untuk mengeluarkan hal baru lagi? Nah, kalau sejauh ini sih sebenarnya aku sendiri lagi memang betul-betul mau fokus untuk 2 proyek yang sudah aku kerjakan sebelumnya. Saat itu juga aku karena mahasiswa akhir juga, jadi lagi mau fokus ke skripsi aku juga. Tapi sebenarnya di bulan 12 nanti kami ada ikutin lomba karya tulis ilmiah di Surabaya. Semoga berhasil aja sih sebenarnya. Itu karya ilmiahnya itu merencanakan apa? Nah, kalau misalnya karya tulis ilmiahnya ini sebenarnya kami bikin produk IoT yang dia itu dikhususkan untuk pasien Alzheimer gitu.
Jadi kalau misalnya pasien Alzheimer itu kan sebenarnya butuh untuk ada yang kontrol gitu kan. Nah sebenarnya seharusnya sih dari pihak keluarga atau misalnya mungkin dari disewakan perawat ya gitu kan. Nah, tapi kita kan juga udah bergerak di dunia 5.0, jadi semuanya kita bisa digitalisasi. Nah sebenarnya dari situ sih berangkat inovasi yang mau dibuat sekarang kayak gitu. Jadi ini kayak remote control untuk pasien Alzheimer kayak gitu. Itu kakak bekerja sama bersama kelompok kakak yang sama nih? Sebenarnya ada 4 orang yang sama juga dari kelompok sama sebelumnya, tapi 1 orang itu kami ambil dari kesehatan masyarakat karena dia juga punya pengalaman sebelumnya tentang Alzheimer. Jadi mungkin kami masukin mereka ke dalam tim ini kayak gitu sih sebenarnya. Keren sekali ya kak, sangat bermanfaat juga untuk yang bukan yang untuk kita aja yang sehat ini, tapi yang untuk yang kurang sehat juga bisa bermanfaat juga. Keren sekali. Setelah kita tadi mengomongkan cukup banyak hal-hal yang kakak keluarkan, produk-produk inovasi kakak, kita nggak tahu nih kesibukan kakak di luar dari itu sebenarnya apa? Boleh dikasih tahu nggak? Oke, kalau kesibukanku akhir-akhir ini sih cuman skripsi itu tadi ya. Skripsi dan juga mau ngejar karya tulis ilmiah di lomba karya tulis ilmiah di bulan 12 nanti. Sebenarnya kesibukannya itu akhir-akhir ini sih itu. Kembali lagi berbicara bersama tadi kakak bekerja sama bersama kawan-kawan kakak, apakah kalian itu menjadi perwakilan dari sebuah organisasi itu kak? Nah, kalau kami sendiri bukan perwakilan dari organisasi ya Kak, tapi kita tuh dari tim BISA. Nah, tim BISA ini sendiri sebenarnya intinya itu ada 3 orang yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, dari awal memang kami itu memang mau ikut lomba karya tulis ilmiah, lomba paper, kayak gitu. Tujuannya sebenarnya supaya kami bisa saling support dan juga saling membantu untuk mengikuti kegiatan perlombaan itu, kayak gitu. Pasti kawan sekampus yang lainnya belum terlalu paham kak dengan tim BISA itu. Kalau boleh tahu kakak bisa jelaskan tim BISA itu tentang apa? Kalau tim BISA ini sendiri sebenarnya kita tiga mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sebenarnya paling intinya itu di situ. Nah, jadi kita sebenarnya inovasinya itu inovasi yang kita gunakan untuk lomba-lomba karya tulis ilmiah, lomba paper. Nah, itu sebenarnya berbasis dari kesehatan gitu, dimana kita mau meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, contohnya juga sebenarnya salah satunya itu strain boba tadi. Nah, strain boba itu kan juga basisnya sebenarnya kita buat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat juga kayak gitu. Wah, keren banget ya kak, dengan kakak sama tim BISA kakak selama kalian berjalan. Semoga makin sukses lagi dengan tim BISA-nya dan produk-produk yang lainnya. Tapi setelah kita tadi ngomongin berbagai macam produk kakak, aku agak penasaran lagi nih dengan produk startup kakak ini. Setelah tadi kita ngomongin yang kendala-kendalanya, pasti ada senangnya juga pastinya kan kak. Nah, aku pengen tahu tuh senangnya apa dibalik dari produk ini. Yang paling pertama sebenarnya senangnya karena kita juga bisa belajar banyak ya, nggak cuman belajar tentang gimana cara membuat produk, tapi juga kita belajar gimana sih cara pemasaran yang baik ke masyarakat, gimana cara produk foundation itu atau produk Rainbow kita juga bisa diterima di halayak ramai. Kita juga karena mendapatkan pendampingan dari Universitas Sumatera Utara, jadinya kita juga bisa lebih improve baik dari produknya dan juga gimana cara kita marketingnya, gimana cara kita sampai ke desain sosial media juga kita sebenarnya diajari sama Universitas Sumatera Utara lewat pendampingan yang udah mereka berikan kayak gitu. Ini yang pertanyaan paling terakhir dari untuk hari ini, menutup acara kita hari ini. Boleh kakak kasih motivasinya untuk kawan sekampus lainnya? Oke, kalau motivasi yang ada sebenarnya kayak aku bilang tadi, pastinya semuanya itu melalui trial and error gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini juga ikut lomba atau ikut kegiatan-kegiatan dan juga masih belum mencapai
keberhasilan. Kalau menurut aku, karena kita juga masih muda, nggak ada salahnya untuk kita coba-coba lagi kayak gitu. Kalau masih muda, jadi jatah gagalnya masih banyak gitulah ya. Jadi terus untuk mencoba, terus untuk berusaha, trial and error itu biasa. Selagi kita juga masih muda, masih panjang proses yang bisa kita lalui kayak gitu. Masih panjang perjalanan kita. Masih ya, panjang Kak? perjalanannya. Kalau boleh tahu dari produk-produk kakak ini, apakah ada Instagramnya bisa dikasih tahu ke kawan-kawan kampus yang lainnya? Oke, kalau misalnya SumUp sendiri, Instagramnya ada di @sumup.official. Kalau misalnya Rainboba sendiri ada di @rainboba.idn. Boleh kami berkunjung ke situ, Kak? Boleh mampir, teman-teman boleh langsung follow dan juga like atau view beberapa reels yang udah kami sajikan. Jadi kepada kakak udah bermain-main di studio kami, udah mengasih tahu informasi yang sangat luar biasa untuk kawan sekampus lainnya. Terima kasih juga kepada kawan sekampus yang udah menonton segmen kita pada hari ini. Kesimpulannya aku mau kasih sedikit kata-kata dari aku sendiri. Mungkin buat kalian yang masih mencoba hal-hal baru, yang ingin mungkin untuk mencoba hal-hal baru, bisa jangan pantang semangat, maju terus, bener nggak Kak? Betul. Karena perjalanan kita masih panjang, kita masih menjadi mahasiswa atau mungkin yang masih bekerja juga ingin mengeluarkan hal baru, itu sangatlah mudah gitu kan untuk kita yang masih muda ini kan Kak, karena kita juga pasti mempunyai semangat dalamnya gitu. Jadi terima kasih kepada kawan sekampus yang sudah menonton segmen pada hari ini, dan jangan lupa juga nonton segmen selanjutnya. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.